justru menambah dorongan dan dukungan berbalik simpati dunia yang luar biasa. Robek-robek ijazahnya. Iya, bayangkan itu menurut saya luar biasa itu di Amerika juga yang selama ini, ya kan, mata rakyat Amerika yang mungkin selama ini tertutup karena lobby Zionis itu luar biasa di Amerika itu, ya kan udah mulai tumbuh kesadaran. Di kawasan itu umumnya, bukan Gaza aja ya, kawasan Timur Tengah, kalau menurut Pak Ketum tadi, sangat disayangkan sekali ya, negara-negara Arab seperti Saudi Arabia, ya, Mesir, Qatar, ya, lain-lain itu tidak menyatakan bela sungkawa yang mendalam. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, harapan satu-satunya yang bakal menimbulkan eskalasi itu adalah Iran. Ya, Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Maksumi dan Ahmad Yani Channel dimanapun berada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia tentunya, dari Sabang sampai Merauke, dan juga para diaspora kita di berbagai negara. Kita jumpa lagi sore hari ini untuk bincang-bincang tentang wafatnya pemimpin Hamas, yaitu Ismail Haniyah, yang nama lengkapnya Ismail Abdul Salam Ahmad Haniyah, meninggal pada tanggal 31 Juli lalu ya, di Teheran, di Iran. Ya, kita ketahui dibom rumahnya dan kemudian tewas, bukan tewas. Nah, Ismail Haniyah ini luar biasa ya, hampir seluruh masjid Jumat kemarin di seluruh Indonesia itu menyebut dan mendoakan sholat jenazah. Jadi kita ketahui besar nama dari Ismail Haniyah ini sangat-sangat berpengaruh ya di Hamas dan di seluruh dunia. Buktinya juga kita lihat tonton di TV, begitu banyak ya warga Muslim yang mengantarkan ke pemakaman beliau di Teheran tempo hari. Dan kita akan bincang-bincang dengan Bapak Ketua Umum Partai Maksumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SHMH, dan Bapak Almizan Ulfa, peneliti utama di Kementerian Keuangan. Assalamualaikum Pak Ahmad Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kesannya tentang Ismail Haniyah, bagaimana Pak? Tentunya kita sebagai Partai Islam ya, Maksumi, juga telah mengucapkan secara resmi ya, ucapan bela sungkawa ya kan, pada beberapa waktu pas kejadian itu, karena kita untuk kehilangan tokoh cendekiawan ya kan, pejuang yang gigih betul, yang mendedikasikan hidupnya, hampir kehidupannya itu untuk kemerdekaan Palestina. Dan itu sesungguhnya sama juga dengan kita di Indonesia, bahwa sejak kemerdekaan kita itu Bung Karno ya, dan seluruh pemimpin republik ini, dan baik diplomasi kita juga di PBB dan sebagainya, kita tidak pernah absen untuk mendukung agar Palestina ini bebas ya kan, di kancah internasional. Kita juga agak tidak begitu terkejut sesungguhnya, kan banyak memang pemimpin-pemimpin pergerakan perlawanan terhadap Zionis Israel ini yang mengalami menembus kesahitannya kan. Terancam lah selalu, ya. Mereka kan betul kan dari sejak berapa banyak tokoh-tokoh pergerakan mereka seperti itu. Tapi memang dunia belum terbuka matanya ini. Yang tidak hanya sekarang kepedihan. Saya yang lihat itu rakyat Palestina itu, atau rakyat di Gaza, Hamas khususnya itu tidak menjadi kendor dia. Ya kan, salah kalau menangkap, membunuh dan sebagainya, menganggap bahwa akan menjadi kendor perlawanan, justru mengkapitalisasi. Ya kan? Hamas ini kan kita tahu lewat perjuangan mereka ini dulu, kalau kita lihat di TV, masih TV kita, TV hitam warna kali ya. Perlawanan itulah yang dengan melempar anak-anak kecil, melempar batu, yang pada waktu itu yang Palestina itu ya, Palestina itu masih jaya-jayanya Yasir Arafat. Mereka inilah yang mulai melakukan pergerakan perlawanan itu, menghadap tank itu dengan lemparan batu-batu seperti itu. Dan saya kira ini hasil yang mereka perjuangkan puluhan tahun.
Kita tahu kan sesungguhnya kalau perang Israel Gaza kemarin Hamas, sesungguhnya kalau mau kita hitung itu kekalahan itu bukan di tingkatnya Hamas. Kekalahan itu justru di tingkat Israel. Betul, Israel mampu membardir kota-kota di Gaza itu, ya kan, tempat-tempat di Gaza yang menjadi luluh lantah. Tapi kan itu bukan pasukannya Hamas. Kita belum mendengar kan berapa sesungguhnya pasukan Hamas yang meninggal yang seperti sesungguhnya. Tapi dari Israel kan cukup banyak juga korban yang dimakan seperti itu. Nah, dan bahkan kalau kita lihat tawanan-tawanan yang ditawan oleh Hamas, perlakuannya juga menunjukkan betul-betul bahwa mereka itu betul bisa meletakkan mana yang harus dibinasakan, mana tawanan itu harus dilakukan secara manusiawi. Berbeda betul dengan apa yang dilakukan oleh Zionis Israel ini. Nah, jadi kalau sambutan tidak hanya di dunia Islam, Pak Eri, hampir seluruh dunia, ya kan. Ini saya kira karena perjuangan tidak lepas dari perjuangan Hamas. Kita lihat di Amerika itu, bahkan di dalam satu universitas di Pak Al-Mizan kan lama di Amerika. Saya lihat di TV itu bahwa mereka dalam konteks wisuda itu, wisudawan itu kan membawa kan Free Palestine itu kan luar biasa. Gejolak justru dengan bombardir ya kan Israel yang membabi buta, Zionis Israel yang membabi buta di kawasan Gaza khususnya itu justru mendambah dorongan dan dukungan berbalik terhadap simpati dunia yang luar biasa. Robek ijazahnya. Iya, bayangkan itu menurut saya luar biasa itu di Amerika juga yang selama ini ya kan mata rakyat Amerika yang mungkin selama ini tertutup karena lobby Zionis itu luar biasa di Amerika itu, ya kan? Kan udah mulai tumbuh kesadaran. Di Eropa apalagi seperti itu, Rusia juga apalagi seperti itu. Nah, dengan kematian Ismail ini, pemimpin Hamas ini, saya kira ini akan menumbuhkan lagi hak Ismail yang lain. Saya kira dia akan nimbul, kalau mati satu kan bisa 1000 mungkin 10.000 ya kan yang akan lahir. Jadi satu itu. Dari segi kalau kita lihat ya respon ya, saya kita harus walaupun kita berbeda pandangan fikih ya, mazhab kita dengan Iran ya kan, kalau kita ini kan Ahlussunnah wal Jamaah Sunni ya, Iran itu adalah Syi'i atau Syiah, tapi mereka dapat bisa duduk dan dukungan rakyat Iran di Teheran itu penguburan kemarin itu luar biasa Pak Eri. Luapannya itu sepanjang jalan itu penuh rumpah ruah seperti itu. Tapi yang kita sayangkan negara-negara Arab yang lain. Saya belum dengar itu pernyataan ya. Bela sungkawa dari Arab Saudi, dari Qatar, terus Uni Emirat Arab, Kuwait dan Mesir, dan kita tahu negara ini 5 negara ini kan kaki tangan lah, ya kan, kaki tangan Amerika dan seperti itu, yang hidupnya ditentukan atau apa sangat dikendalikan seperti itu. Tapi negara-negara lain ya luar biasa. Jadi menurut saya akan membuka babak baru. Apalagi kalau kita lihat parade ya, saya lihat di media sosial bahwa Iran itu mengeluarkan parade militernya, juga peluru kendali jarak jauh itu kan udah keluar. Belum lagi yang di Libanon kan, Hizbullah. Belum lagi yang di Yakut Yaman. Houthi Yaman seperti itu belum lagi. Saya kira ini bisa menggoncangkan kestabilan ya. Jadi kawasan Timur Tengah ini bisa terganggu ini seperti itu. Kalau PBB dunia tidak cepat mengambil respon dan memberikan sanksi. Ya kan, Israel. Bahkan kan sidang di ICC ya kan, ya International Court itu kan yang ada di Den Haag kan seperti itu juga sudah menjatuhkan hukuman seperti itu. Enggak mengakui ya kan Netanyahu ini memang kejam ini seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ketum. Kalau tadi disebut luar biasa gitu ya, melahirkan Ismail baru nih, wafatnya Inayah Ismail Haniyah ya. Justru melahirkan Ismail Haniyah yang lain. Gimana, Bang? Nah, ya, sama seperti Pak Ketum tadi ya, kita semuanya berduka ya. Dan semuanya pakai baju hitam gitu nih sekarang. Tanda duka. Jadi sebentar Pak, Pak kan ikut sholat gaib kan kemarin. Ya, oke. Jadi seluruh bangsa kita memang berduka atas wafatnya Ismail Abdul Salam Haniyah ya. Martir, dia syuhada itu. Nah, yang banyak dipertanyakan oleh analis internasional, apakah ya terbunuhnya Ismail Haniyah ini akan memicu kekerasan yang lebih parah ya, kekerasan yang lebih parah, gejolak yang lebih tinggi ya. Gaza ya
di kawasan itu umumnya, bukan Gaza aja ya, kawasan Timur Tengah. Kalau menurut Pak Ketum tadi sangat disayangkan sekali ya negara-negara Arab seperti Saudi Arabia, ya, Mesir, Qatar, ya, lain-lain itu tidak menyatakan belasungkawa yang mendalam. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, harapan satu-satunya yang bakal menimbulkan eskalasi itu adalah Iran, ya, Iran sendiri. Apakah Iran ya akan melancarkan serangan-serangan balasan, mungkin rudal atau apa persenjataan yang canggih, nuklirnya nggak tahu apa ada apa enggak, ya apakah berani dia, apakah akan all out ya, pengorbanan yang besar itu mungkin masih dipertanyakan juga apa iya. Yang jelas Iran sudah berjanji akan membalas, ya itu pasti dipenuhi, dia janji balas. Jadi tinggal skalanya ya. Tinggal skalanya saja. Ya. Jadi mungkin dia melontarkan roket-roket ya, roket-roket dari jarak jauh kan agak jauh. Ada perbatasannya, bukan bertetangga dia, jarak jauh itu agak sukar juga. Bisa mancing perang dunia ketiga dong. Nah, ini yang pertanyakan orang. Eskalasi ini apakah akan memancing eskalasi yang di negara ini perang dunia ketiga itu ya Iran bergerak sendiri ya. Kelihatannya kalau negara-negara Arab yang lain kan boleh dikatakan menahan diri ya. Jadi yang jadi penentu apakah akan terjadi eskalasi yang lebih tinggi di Timur Tengah itu adalah Iran sendiri itu. Iran sendiri. Iya, dia akan jelas membalas, tapi apakah cukup dengan rudal jarak jauh atau dengan pesawat udaranya atau dengan yang lain, all out segalanya, yang itu yang mereka lagi godok ya, lagi ini ya. Jadi Iran tuh merasa dipermalukan, masalahnya dipermalukan sekali ya. Tokoh Hamas yang penting ya Ismail Abdul Salam Hania itu dibunuh di negara sendiri, merasa sangat dipermalukan sekali oleh Israel itu. Oke, terima kasih Pak Mizat. Kalau Ketum ini gimana kalau misalnya kaitan dengan Indonesia nih? Saya kira pernyataannya Pak Prabowo terakhir ya. Nah, itu agak beda tentu. Pak Prabowo tentu jauh berbeda ya. Kalau saya mengatakan bumi dan langit lah dengan Pak Jokowi ini kan. Pak Prabowo tentu akan mengambil langkah-langkah juga, dan itu menurut saya terimplementasi pernyataan Menlu kita kan, Ibu Retno kan. Ibu Retno juga kan mengutuk keras tempat. Saya kira Pak Prabowo bisa mengambil peran dengan kepemimpinan Pak Prabowo ke depan itu dia akan mengambil peran yang cukup luar biasa dalam menjaga, dan itu kan memang amanat konstitusi kita, ikut menjaga ketertiban dunia itu sendiri. Tapi memang apa yang saya setuju dengan dikemukakan oleh Kang Mizan ini ya, bahwa Iran itu kan betul-betul dipermalukan. Ibaratnya kalau kita itu kayak muka kita dilempar kotoran seperti itu. Orang tamu kayak Eri, ya kan dia kehadirannya di sana kan atas undangan resmi negara dalam rangka menghadiri acara pelantikan dan pengangkatan sumpah Presiden Iran yang baru. Itu kan tamu negara, tapi dia dibantai lah, dibombardir seperti itu dengan menggunakan tentu teknologi IT kan seperti itu. Saya yakin Iran akan melakukan lagi menghitung betul kan Iran. Tapi kan di sebelah sana kan ada Lebanon, ya kan dia bisa menggunakan yang namanya satelitnya atau menggunakan apa istilahnya pusat dengan Hizbullah. Hizbullah kan terkoordinir dengan Iran kan di sebelah sini. Di sebelah sana agak di atas kan ada Yaman kan, Houthi seperti itu. Jadi ini menurut saya paling tidak, kalaupun tidak di kawasan, paling tidak akan menimbulkan eskalasi yang tadi tinggi tentunya di Israel. Dan ini sebenarnya rakyat Israel ya, itu sudah mengalami ketakutan sendiri juga. Kan demo-demo besar-besar kan terjadi juga di Tel Aviv seperti internal mereka ya. Dan mereka juga akan mengalami juga. Kalau terjadi perang seperti ini, jangan lupa catatan sejarah itu kan dipelajari oleh rakyat Israel. Ya kan, bagaimana kekalahan demi kekalahan juga yang dialami pada zaman-zaman dahulu. Kan selama ini kan Baitul Maqdis dikuasai oleh Roma dan sebagainya, kan dipimpin dalam perang dengan sesungguhnya mereka akan kalah. Jadi kan belum terjadi perang yang sesungguhnya. Betul. Ya kan? Belum terjadi perang sesungguhnya, betul. Ini kan baru perlawanan, bukan perang. Ya kan? Kalau terjadi perang sesungguhnya saya kira bisa luluh lantah tuh. Nah, itu yang mungkin yang ditakuti juga oleh rakyat Israel seperti itu. Oke.
Terima kasih pemirsa TV Masumi dan Ahmad Yani Channel. Tadi kita sudah dengar ulasan dari Pak Ahmad Yani dan juga Pak Almizan Ulfa tentang wafatnya ya Ismail Haniyah ini yang sangat mengguncangkan dunia, terutama dunia Islam yang sangat pro ya. Ya sekali lagi lah kita TV Masumi ya, ikut kita betul-betul istilahnya kehilangan kita TV Masumi dan Ahmad Yani Channel ikut berduka cita dan tentunya kita berdoakan semoga arwah almarhum Ismail Haniyah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.